Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berizki bisa bersama-sama dalam majelis yang mubarakah, yaitu taklim ala kadarnya, sebagaimana kebiasaan kita, yaitu kita laksanakan zikir ala kadarnya dan disambung dengan uraian-uraian tentang agama walaupun ala kadarnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuka wawasan pandang kita tentang eksistensi daripada agama itu sendiri. Dan yang kita bahas kali ini adalah persepsi bahwa agama itu dengan sudut pandang metodologi, karena agama itu diturunkan untuk membentuk pribadi luhur di dunianya, sedangkan untuk sisi yang lainnya, karena agama itu diturunkan kepada kita sekalian, yaitu manusia, di balik penciptaan kita adalah untuk beribadah dan menyembah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah dan menyembah ini bisa pula kita artikan bahwa kita mesti mencari jalan pulang atau untuk menghampirkan, munajatkan, mi'rajkan rohani kita supaya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita di dunia, sedangkan Allah ada di alam yang maha rahasia, yaitu arsy-Nya Allah itu sendiri. Sifat kita adalah kemelekatan, kerelatifan, sedangkan Allah adalah zat yang maha mutlak, maha tinggi. Tentunya yang mutlak itu bisa diartikan sebagai unlimited atau tak terbatas, dan juga undefinisi, yaitu tidak pernah bisa dibayangkan atau digambarkan atau diukur oleh akal pikiran kita. Dan secara ilmiah, dua rumus kutub itu tidak saling ketemu, antara kutub kita yaitu sifatnya relatif dan Allah di alam yang maha mutlak itu tidak pernah ketemu, karena relatif tidak pernah bisa menjangkau yang mutlak. Maka tentang ini atau tentang teknologi ini mesti ada metodologinya atau teknologinya. Yang ini nggak sembarang orang bisa asal berangkat, asal beribadah atau asal menyembah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah sementara yang kita sembah adalah zat yang tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah bisa dibayangkan oleh makhluk dia seperti apa. Sebagaimana kita tahu bahwa syarat sebuah teknologi informasi
Artinya informasi ini adalah adanya koneksi, adanya sambungan dari dua dimensi, yaitu dimensi sang pemberi informasi kepada sang penerima informasi, yaitu dua kutub antara kita dan dia, atau kita sebagai manusia kepada Allah Zat yang Maha Mutlak. Logikanya, untuk bisa berhubungan atau saling berkomunikasi dengan seseorang yang misalkan berjarak 5 kilo saja pada dimensi yang sama, frekuensi yang sama, ketika ada jarak dan ketika ada keterbatasan, maka komunikasi itu tidak bisa terjadi walaupun masih dalam satu frekuensi atau satu dimensi. Baru 5 kilo, sedangkan jarak kita dengan Zat yang Maha Mutlak atau Allah Ta'ala adalah tak terhingga, unlimited. Maka tentu ada penekanan bahwa semuanya bisa mungkin terjadi jika kembali lagi mesti melalui sebuah metodologi. Kalau tadi yang kita analogikan adalah teknologi informasi untuk bisa terjadi komunikasi antara si A dan si B. Begitu pula dengan hamba dan Allah atau Zat yang Khalik. Nah, untuk kita mempermudah sudut pandang untuk menuju analogi yang lebih tinggi, kita coba urai dari logika-logika sederhana saja. Nah, misalkan tadi ada jarak 5 km, kita tidak bisa berkomunikasi ketika ada keterbatasan. Mungkin dibatasi jarak yang jauh ataupun terbatasi dengan variabel-variabel yang lain. Tetapi dengan adanya teknologi informasi, misalkan kita menggunakan HP, maka komunikasi yang berjarak 5 km itu bisa terjadi. Nah, perlu kita tahu bahwa untuk terjadinya sebuah komunikasi di balik teknologi informasi itu, logikanya minimal ada 3 syarat utama, yaitu yang pertama adalah adanya energi yang memungkinkan bisa berhubungan atau bisa sampai antara A menuju si B. Jika antara relatif menuju yang mutlak, maka energi itu pun harus menggunakan energi dengan limit yang tertinggi. Yaitu kalau kita manusia untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala, tentunya bukan menggunakan limit energinya manusia, tetapi pasti harus atau mutlak menggunakan energi yang turun dari sisi Allah Ta'ala atau Zat yang Maha Mutlak juga. Kemudian syarat yang kedua adalah adanya kesamaan frekuensi. Kalau di dalam HP misalkan adanya komunikasi atau hubungan itu antara si A dan si B, itu akan mungkin terjadi ketika ada dalam frekuensi yang sama. Yang kita tahu biasanya kita pakai atau tekan nomor tujuan yang pasti, maka akan ketemu ujung dari lawan komunikasi kita sampai dengan alamat nomor HP yang sesuai dengan yang kita tuju. Artinya, logikanya jika berbeda satu nomor saja, maka bukanlah tujuan apa yang kita maksud,
pasti akan kesasar kepada tujuan yang lain.